Halo teman-teman, perkenalkan saya Sumaya Syahidah akan menjelaskan sedikit tentang analisis isu kontemporer. Teknik analisis isu. Hal ini bertujuan untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis baik secara internal dan eksternal sehingga dibutuhkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan objektif terhadap satu persoalan sehingga dapat dirumuskan alternatif pemecahan masalah yang lebih baik dengan dasar analisa yang matang. Isu kritikal secara umum terbagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, current isu. Isu saat ini merupakan kelompok isu yang mendapatkan perhatian dan sorotan publik secara luas dan memerlukan penanganan sesegera mungkin dari pengambilan keputusan. Yang kedua, emerging isu, yaitu isu yang sedang berkembang. Merupakan isu yang perlahan-lahan masuk dan menyebar di ruang publik dan publik mulai menyadari adanya isu tersebut. Yang ketiga, isu potensial, yaitu kelompok isu yang belum nampak di ruang publik namun dapat terindikasi dari beberapa instrumen, baik sosial, penelitian ilmiah, analisis intelijensi, yang mengidentifikasi adanya kemungkinan merebak isu di masa depan. Seharusnya kita seluruh masyarakat Indonesia bisa berpikir secara kritis terhadap isu kontemporer. Yang pertama, berpikir secara kritis, yaitu dapat menganalisis fakta untuk membentuk penilaian. Yang kedua, kemampuan berpikir analisis, yaitu dengan cara menyusun dan mengkaji secara detail isu-isu yang ada. Yang ketiga, kemampuan berpikir sistematis, yaitu menguraikan dan merumuskan dalam hubungan yang teratur segala macam isu yang ada. Keempat, kemampuan berpikir logis, yaitu menuntut penalaran atau masuk akal. Yang kelima, kemampuan berpikir ilmiah dengan didasarkan pada ilmu pengetahuan. Isu scan bisa menggunakan dengan 5 tahap. Yang pertama, media scanning, yaitu penelusuran sumber-sumber informasi isu dari media seperti surat kabar, majalah, publikasi, jurnal profesional, dan media lainnya yang dapat diakses publik secara luas. Kedua, exciting data, yaitu bisa melalui menelusuri survei, polling, atau dokumen resmi dari lembaga resmi terkait dengan isu yang sedang dianalisis. Yang ketiga, knowledgeable orders, yaitu profesional, pejabat pemerintah, trendsetter, pemimpin opini, dan sebagainya. Keempat, public dan private organization, yaitu komisi independen, masjid atau gereja, institusi bisnis, dan sebagainya yang terkait dengan isu-isu tersebut. Yang keempat, public at large, yaitu masyarakat luas yang menyadari akan satu isu dan secara langsung atau tidak langsung terdampak dengan keberadaan isu tersebut. Alat bantu penetapan kriteria isu yang berkualitas banyak jenisnya. Misalnya menggunakan teknik tapisan dengan menetapkan rentang penilaian 1-5 pada kriteria aktual, kelayakan, problematika, dan kelayakan. Aktual artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan. Kedua, kehayalan, yaitu isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Ketiga, problematik, artinya isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya secara komprehensif. Yang keempat, kelayakan, artinya isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Alat bantu tapisan lainnya bisa menggunakan kriteria USG atau urgency, seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Kemudian seriousness, yaitu seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Yang ketiga yaitu growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Selain itu, kita dapat melakukan teknik analisis isu dengan menggunakan mind mapping, di mana teknik ini memanfaatkan keseluruhan otak dengan menggunakan citra visual dan prasarana grafis lainnya untuk membentuk kesan. Yang kedua, bisa menggunakan fishbone diagram. Model ini sama dengan mind mapping. Pendekatan fishbone diagram juga berupaya memahami persoalan dengan pemekatan isu berdasarkan cabang-cabang terkait. Namun, fishbone diagram atau diagram tulang ikan ini lebih menekankan pada hubungan sebab akibat.
Kemudian kita bisa menggunakan analisis isu menggunakan analisis SWOT, yaitu suatu metode analisis yang digunakan untuk menentukan dan mengevaluasi, mengklarifikasi, dan memvalidasi perencanaan yang telah disusun sesuai dengan tujuan yang diingin dicapai. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.